Selamat petang, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita kembali lagi datang dalam kebaktian Matahari Terbenam. Sebelum kita masuk dalam kebaktian, saya mengundang dan himbau saudara-saudari untuk mengecek kembali handphonenya apakah sudah di-silentkan atau sudah dimatikan. Terima kasih. Kita mulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait suci. Tuhan berada di bait suci-Nya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, gegam diri, sembah sujud. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai, dengarlah firman Tuhan dari Keluaran 34 ayat 6b sampai dengan yang ke-7. Tuhan, Tuhan, Allah yang berahmat dan beranugerah, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Amin. Saat teduh selesai. Marilah saudara-saudari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan kita dengan pujian 13. Pujian nomor 13. Allah Bapa hadir dalam bait suci. Allah Bapa hadir dalam bait suci-Nya, sembah sujudlah padanya. Umat-Nya pujilah pada Ya Pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait suci-Nya. Oh, dengarkanlah sabda-Nya. Ya tebus dosaku, ya hibur jantungku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, dibebaskannya, ku diselamatkannya. Roh Kudus hadir dalam bait suci-Nya dan berdiam di dalamku. Jadikan jantungku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam
kita tetap berdiri dan kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, kami datang lagi bersyukur kepadamu untuk hari Sabat ini, di mana Engkau telah mengizinkan kami untuk beristirahat dari segala aktivitas kami dan fokus untuk datang menyembah-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur Bapa, kami semua hadir di sini dan kami tahu sesuai firman-Mu bahwa di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir bersama kami. Dan Engkau hadir untuk menikmati bagaimana kami menyembah Engkau dalam puji-pujian kami, dalam pembacaan firman kami, dalam persembahan kami, bahkan saat kami duduk diam tenang dengan penuh konsentrasi mendengarkan sabda-Mu. Kami berharap Engkau berkenan atas segala sembah dan puji kami, dan kiranya hanya nama-Mu, nama Putra-Mu Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang dimuliakan pada petang hari ini. Kami juga memohon Kau mengampuni segala dosa pelanggaran kami, sehingga saat kami masuk dalam hadirat-Mu, kami dilayakkan dan dikuduskan. Ampuni kami atas dosa pelanggaran kami, dan kami menyerahkan sekali lagi semua ini ke dalam tangan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami semua doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan ke-15. Kita akan baca secara bertanggapan. Nanti 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Telah tahu kerelaan jantungmu tentang aku megahkan kamu kepada orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sejak tahun lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, janganlah mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami. Sebab itu aku perlu merasa mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada ditulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menabur benih untuk penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih untuk kamu dan melipat gandakan dengan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah sama-sama oleh sebab pelayanan itu mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dan dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan dalam doa mereka juga merindukan kamu dalam isi karunia Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tidak terkatakan itu. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pembacaan firman Tuhan dan memberkati kita yang telah membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian 152. Dekat pelukan Allah. Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga, agar ku dijaganya dekat pelukannya. Ada sebuah tempat hangat dekat pelukannya, tempat bertemu Allahku dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga, agar ku dijaganya dekat pelukannya. Ada sebuah tempat bebas dekat pelukannya, tempat penuh sukacita dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga, agar ku dijaganya dekat pelukannya. Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita sebanyak 3 kali di 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Ayat hafalan kita dari 2 Korintus 9 ayat 12. Kita akan
menghafal sebanyak 3 kali. Kita mulai. Yang pertama kali 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Sekali lagi 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Sekali lagi terakhir kali 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Kita bersyukur kita bisa menghafalkan ayat hafalan kita. Selanjutnya warta gereja. Harap saudara-saudari bisa melihat jadwal pelayanan. Namun ada satu update baru yang tadi saya dapat, bahwa jika Tuhan izinkan minggu depan yang akan melayani firman Tuhan adalah pengabar Injil pengabar Injil Peng Kiong dari Singapura. Dia dengan istri akan datang untuk mengunjungi kita, dan beliau akan menyampaikan firman di Kebaktian Matahari Terbenam sorenya. Jadi kita bisa ajak teman kita, saudara kita, untuk bisa menghadirinya. Dan juga jangan lupa minggu depan adalah minggu pertama, jadi ada perjamuan Tuhan. Harap kita bisa mempersiapkan dirinya. Itu saja tambahan dari saya. Kita berdoa semoga Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang percaya dan membawa kembali jiwa-jiwa yang sudah lama tidak datang, khususnya di Matahari Terbenam ini, di Serdam ini. Kita menyembah Tuhan dalam persembahan kita. Nah, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca, hendaklah masing-masing kita memberi menurut kerelaan hati kita, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi setiap kita yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberi persembahan untuk Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian 247. 247, dan yang akan melayani hari ini adalah saudari PI Elizabeth. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa, dan sesuai janjinya kan genapkan dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di jantungmu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di jantungmu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di jantungmu dengan kuasa Roh Kudus. Bagai
bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu, memenuhi hari ini di jantungmu. Limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, memenuhi hari ini di jantungmu dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sekali lagi bersyukur Engkau telah menyertai dan memberkati kebaktian kami dari awal sampai pertengahan ini. Bahkan kami bersyukur untuk kesempatan yang indah untuk bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kami di hadapan-Mu. Kami mohon Kau menerima segala persembahan kami, dan kiranya Engkau yang melayakannya, dan Kau yang menggunakan persembahan kami untuk memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di tempat ini. Kami menyerahkan kiranya Engkau menolong setiap pengurus gereja yang mempergunakan uang ini dan mengelola uang ini. Kiranya Engkau berikan hikmat bijaksana kepada mereka dan hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka bisa menggunakan uang-uang ini, persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu, dan bisa dipakai untuk banyak hal yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga berdoa kiranya sesuai janji firman-Mu, Kau akan memberkati setiap kami yang telah memberikan dengan penuh sukacita. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara-saudari. Selanjutnya kita akan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Gembala Sidang Pengabar Injil Pendeta Peter Yoksan dengan tema ucapan selamat kepada jiwa-jiwa yang murah jantung dari penerima persembahan. Begitu kepada hambanya, persilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita kembali membuka surat 2 Korintus pasal yang ke-9. Kita mau membaca dengan serentak ayat 15. Surat 2 Korintus pasal 9 ayat 15. 3, 2, 1. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali berterima kasih dalam kesempatan yang baik ini kami dapat dibukakan firman-Mu di mata kami. Kiranya mata rohani kami dibukakan oleh Allah Roh Kudus, dan juga pikiran kami dibuat dapat mengerti firman-Mu, sehingga kami dapat mengasihi Engkau melalui firman-Mu. Kami dapat melaksanakan dan mewartakan firman-Mu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Bapa seluruh saudara-saudari, apapun yang kami perlu jawaban dari kehidupan kami ada di dalam firman-Mu. Tolonglah juga Bapa supaya gereja-Mu ini dapat dibangkitkan kerohaniannya karena kami mencintai firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau kembali menambahkan jiwa-jiwa yang baru, pelayan yang baru, gereja yang baru, agar nama-Mu dimuliakan.
Ya Bapa, kami serahkan juga untuk yang mengalami sakit baik jasmani maupun rohani. Kiranya Engkau menolong menyembuhkan seluruh penyakit kami. Ya Bapa, kami serahkan waktu ini untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita bersyukur ya sudah belajar dari 2 Korintus pasal 8 dan 9. Sudah 9 pelajaran yang tentang persembahan, atau lebih dikenal dengan istilah grace, anugerah atau karis ya. 9 kali disampaikan. Nah, dalam khotbah yang ke-10 ini, ucapan terima kasih dari mereka yang menerima persembahan. Karena kita tahu persembahan yang dikumpulkan oleh gereja di Korintus atau di daerah Akhaya dan juga gereja-gereja di Makedonia itu langsung nanti akan dikirim ya oleh Rasul Paulus bersama orang-orang dari gereja yang memberikan persembahan untuk langsung ya diserahkan ke gereja di Yerusalem. Nah, gereja di Yerusalem itu gereja yang miskin ya. Seperti yang sudah dikatakan, bukan karena mereka itu malas, tapi karena penganiayaan. Nah, Paulus sendiri sadar betul ya, karena dia adalah orang yang pernah menganiaya gereja di daerah Israel. Nah, pada malam ini sebagai penutup, kita melihat penerima persembahan itu menyampaikan ya, selain terima kasih kepada mereka yang memberikan persembahan dan juga mengucap syukur ya dari ayat yang tadi kita baca, khususnya ayat 10 sampai 15. Kalau mau disambung dengan ayat 9, seperti ada ditulis. Ya, ini kutipan Mazmur 112 ayat 9. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Nah, kebenar-adilannya tetap untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat bahwa persembahan itu dapat dipakai untuk berbagai keperluan. Ya, bukan hanya dalam pelayanan gereja saja, tapi juga bisa dipakai untuk membantu ya orang-orang yang tidak mampu. Itu disebut pelayanan diakonia. Ya, kalau kita baca Kisah Rasul pasal 6, ya ada janda-janda miskin di support ya makanannya oleh gereja. Dan pada saat itu para pelayan Tuhan yang full time, mereka tidak mungkin ya mengurus yaitu pelayanan meja. Jadi Tuhan melalui ya, kebijaksanaan dari Allah Roh Kudus mengatakan, pilih di antara kalian orang-orang yang bisa melayani meja. Maka dipilih dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ada 7 diaken. 7 diaken ya. Diaken itu artinya pelayan. Nah, ketujuh diaken ini yang terkenal kalau kita lihat ada Stefanus yang mati martir. Kemudian ada Filipus yang 3 putrinya bersama-sama Filipus akhirnya menjadi pengabar-pengabar Injil. Nah, mereka pada saat itu menyediakan banyak makanan untuk para janda. Tentu saja persembahan mereka tidak bisa seperti yang mereka mendapatkan uang ya dari hasil pekerjaan mereka. Tidak cukup. Makanya kalau kita lihat ya dalam Kisah Rasul pasal awal, itu Tuhan menggerakkan mereka yang ada di Yerusalem untuk menjual tanah mereka. Seperti siapa? Barnabas. Ya, Barnabas itu namanya Yusuf. Tapi karena dia sangat mengasihi gereja Tuhan, dia menjual ya, harta bendanya. Padahal dia orang Lewi loh. Orang Lewi kan biasanya tidak punya tanah, tapi dia punya tanah. Paham ya? Ini berkat Tuhan luar biasa. Orang Lewi itu pengajar firman. Kenapa Barnabas ini, Yusuf ini yang harusnya tidak punya properti, tapi dia punya properti dan dia jual, dia berikan ya kepada para rasul untuk dipakai sebagai ya, uang membeli makanan untuk mereka yang miskin di gereja Yerusalem. Makanya dikatakan ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang yang miskin. Jadi di perjanjian baru juga kalau kita membaca di kitab Yakobus ya, pasal 1 ayat 27. Mari kita buka Yakobus pasal yang pertama ayat 27. Jadi agama yang murni atau pelayanan yang murni, agama yang murni, pelayanan yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Nah,
ialah mengunjungi yang pertama yatim ya. Yatim tidak punya bapak dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi jelas ya, ada 5 golongan orang yang boleh dibantu dengan uang persembahan dari gereja. Siapa mereka? Yatim. Yang kedua, yatim tidak punya bapak, janda tidak punya suami. Kemudian Mazmur 112 yang tadi di 2 Korintus kita baca, orang miskin. Jadi orang miskin itu kalau mereka pergi ke ladang ya, orang Israel itu tidak boleh memanen ladang mereka sampai bersih. Jadi harus disisakan untuk dipanen oleh orang miskin seperti Rut. Kemudian siapa lagi? Selain yatim, janda, kemudian orang miskin, orang asing. Kalau Rut itu dia punya kategori selain miskin, selain janda, juga orang asing. Rut ya, paham? Rut itu dia janda, dia orang asing, dia miskin. Nah yang kelima yang harus dia dibantu dari uang persembahan adalah orang-orang Lewi yang tidak punya ladang. Ya, mereka full time melayani Tuhan. Makanya uang persembahan ini bisa dipakai oleh pelayan Tuhan yang full time. Nah, kita lihat ya dari ayat 10 sampai ayat yang ke-15 sesuai dengan judulnya, ucapan terima kasih dari penerima persembahan, ucapan syukur dari penerima persembahan untuk mereka yang memberikan persembahan. Atau kalau kita mau belajar bisa kita bagi menjadi 7 hal ya, dengan tema gandakanlah ya anugerah supaya kemuliaan ya tidak terkataan tuh melimpah ya atas kamu. Nah yang pertama kita lihat ya, ia yang menyediakan benih untuk penabur dan roti untuk dimakan. Ini adalah Tuhan selalu memberikan berkat yang ganda dalam hal berkat-berkat jasmani. Berkat apa? Jasmani. Karena menyangkut benih ditabur. Nah karena kamu lihat ya di ayat 6 pasal 9 ayat 6, coba baca. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi hukum tabur tuai itu berlaku ya dalam kehidupan bergereja. Nah jadi ini Tuhan menggandakan berkat jasmani. Ya, jangan kita khawatir ya, berkat jasmani itu kita tidak diberi oleh Tuhan. Ya dalam pelayanan Yesus berkata apa? Kalau kamu punya makanan, kamu punya pakaian, makanan itu dicari oleh burung dan pakaian seperti bunga. Ya kamu sudah dipelihara oleh Allah. Paham ya? Sudah punya makanan, sudah punya pakaian, kita sudah dipelihara Allah. Itu diulangi oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8. Itu yang pertama ya. Makanya dalam pelayanan Yesus ya, dia memberikan makan ya 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi persembahan ini diserahkan kepada Yesus, dan persembahan ini yang memberikan persembahan sudah tidak punya roti, tidak punya ikan. Betul enggak? Apakah makanannya menjadi berkurang? Tetapi tidak ya, justru diserahkan pada Yesus makanan yang hanya cukup untuk anak kecil itu, sekarang Tuhan Yesus bisa menggandakannya. Sehingga yang makan berapa orang? 5.000 keluarga. Ya, tidak dihitung siapa? Wanita dan anak-anak. Kalau 5.000 keluarga kali 4 20.000. Ada sisa lagi 12 bakul untuk 12 rasul. Karena 12 rasul kan tak punya gaji kan. Mereka bawa pulang, mereka bisa lagi melayani. Nah kalau kita lihat yang pertama, ganda berkatnya berkat jasmani. Yang kedua, ganda ya akhirnya dalam ayat 10b. Ia juga akan menyediakan benih untuk kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan. Nah di sini bukan lagi buah ya jasmani, tapi buah-buah kebenaradilanmu. Artinya begini, berkat rohani menyusul ya setelah berkat jasmani diberikan.
Ini sangat penting ya. Kalau kita memberikan persembahan dalam bentuk uang, Tuhan itu bisa mengkonversikan hal yang dalam bentuk materi menjadi berkat rohani. Paham kan? Seperti 5 roti 2 ikan. Dari berkat jasmani menjadi berkat rohani. Ya, jadi kita selalu punya berkat jasmani, punya berkat rohani. Kalau kita lihat di sini, ya, menumbuhkan buah-buah, ya, kebenaran dalam bahasa aslinya itu pernah sudah disinggung ya, sedekah. Tahu kan sedekah? Jadi di Bait Allah ada 13 kotak persembahan yang disebut sedekah. Sedekah itu artinya adil, ya. Barang siapa yang mendapatkan uang, dia bisa memberikan persembahan ke situ, dan uang itu bisa dipakai untuk mereka yang tadi 5 golongan yang berkekurangan. Itu artinya apa? Sedekah artinya adil, yang menerima banyak itu melimpah ya untuk yang Tuhan mau sediakan keperluan mereka lewat orang yang memiliki lebih banyak berkat. Nah, itu yang kita lihat ya, berkat jasmani Tuhan gandakan, berkat rohani ya Tuhan gandakan ya, supaya kamu diperkaya. Ya, saya pernah jelaskan kata kaya di sini pada zaman itu ya diidentikan dengan itu dewa Pluto ya. Ya, planet Pluto. Ya, dalam segala macam kemurahan lubuk jantung. Artinya begini ya, setelah kita memberikan persembahan, Tuhan akan meningkatkannya kerohanian kita. Artinya begini, kenapa orang tidak mau memberikan persembahan? Kenapa? Dia takut ya, kalau uang dia berikan persembahan, uang yang ada di kantongnya itu berkurang dan hidupnya tidak cukup. Kenapa begitu? Karena dia ingin menggunakan seluruh uang yang dia miliki untuk diri sendiri. Itu nggak boleh kan? Paham ya? Jadi Tuhan memberikan kita 100%. Kemudian kita wajib ya memberikan persembahan 10%, namanya perpuluhan. Paham? Ya, misalnya menghasilkan kamu 1 juta, ya kamu memberikan perpuluhan ya 100.000 kepada Tuhan. Dan Tuhan masih mengizinkan kamu memakai yang ini 90%. Kamu jangan bilang, oh kalau saya berikan ya 1 ya, bagian dari 10 bagian, saya nggak akan cukup uangnya. Tidak bisa ya, Tuhan pasti menjaga kita kalau kita memberikan ya persembahan, dan Tuhan akan mencukupkan dan menyediakan apa yang kita perlukan. Nah, jadi begini, kalau berkat jasmani sudah digandakan, berkat rohani ya digandakan, supaya apa? Kita bermacam-macam ya kekayaan dalam bentuk yang disebut dengan kekayaan rohani. Apa itu kekayaan rohani? Kalau kita lihat ya, yang pertama, kita dibuat Tuhan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya kita bertobat. Ya, pada zaman dulu kita tidak memberikan persembahan. Ya, sebelum kita percaya kan, kita nggak tahu ya ada persembahan syukur, ada persembahan perpuluhan. Ya, kita hanya ingin ya uang kita tuh bertambah. Itu manusia begitu ya. Selalu kalau dia punya uang, dia ingin ya melihat uangnya tuh beranak pinak. Misalnya dia sudah punya katakanlah 10 juta. Wah, dia ingin lagi nabung ya supaya tambah jadi 20 juta. Ya dari 20 juta dia ingin nabung lagi ya, naik terus ya, seperti orang kaya kan begitu. Ya kekayaannya ya bertambah-tambah. Jadi mereka menjadi budaknya uang, ya tidak pernah puas. Nah, kita melihat di sini Tuhan memperkaya kita dalam bentuk yaitu buah Roh Kudus. Coba kita baca di Galatia 5 ya. Ada 9 aspek. Jadi kalau kita memberikan persembahan, Tuhan akan menggandakan bukan hanya berkat jasmani tapi berkat rohani, sehingga kita bisa menjadi orang yang menghasilkan buah Roh Kudus. Galatia 5, mari kita baca ayat 22. Tetapi buah roh ialah 1, kasih, aspek pertama. Aspek kedua, sukacita. Aspek ketiga, damai. Aspek keempat, panjang sabar. Kelima, kemurahan. Keenam, kebaikan. Ketujuh, kesetiaan. Kedelapan, kelemah lembutan. Yang terakhir, penguasaan diri.
Paham ya? Jadi Tuhan mengatakan kalau kamu membawa persembahan jasmani, Tuhan akan memberkati kamu secara rohani. Secara rohani. Itu poin yang kedua. Nah, poin ketiga kita melihat, nah, dengan persembahan yang disampaikan itu Paulus ya mengatakan, persembahan kamu itu ya tidak kamu berikan secara sia-sia, tapi bisa membangkitkan ya syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab ya pelayanan kasih atau anugerah ya, kata yang diulang 9 kali di pasal 8 dan 9, yang berisi pemberian ini bukan hanya untuk mencukupkan keperluan orang-orang kudus saja. Jadi di sini ya dengan persembahan diberi, ucapan syukur itu menjadi eksis di dalam gereja. Nah, kenapa kalau kita lihat di sini ada tambahan kata, ya, kamu mengucap syukur karena kami. Ya, kenapa bisa begitu? Nah, ini mengadakan pada kita. Yang pertama, kita memberikan persembahan berupa jasmani. Tuhan tambahkan berkat rohani. Nah, yang ketiga, kenyataannya dalam pasal 8 dan 9, Paulus itu melayani di begitu banyak gereja. Sehingga Paulus itu mengatakan, sebelumnya kan, kamu ingin memberikan persembahan, itu beritanya sudah mendorong orang di Makedonia, sehingga mereka sudah mengumpulkan. Tapi kamu ya belum begitu lancar mengumpulkan, sehingga dia menulis surat dan mengirim Titus supaya persembahan itu bisa betul-betul terkumpul. Jadi kita lihat ya, bahwa pelayan Tuhan itu sebenarnya dia tidak hanya melayani satu gereja. Dia melayani berapa gereja? Kalau Paulus kita lihat ya, ada di Akhaya, kotanya Korintus, dan gereja di Korintus saya percaya tidak di satu tempat. Ada di rumah-rumah ya dari orang-orang Korintus. Kemudian di kota yang lain, kota apa lagi? Filipi. Kemudian kota apa lagi? Tesalonika, kota Berea. Jadi dia itu ya membuat mereka rajin mengumpulkan persembahan, dan sehingga ya persembahan yang terkumpul itu mereka berikan dengan rasa syukur. Ya, kata syukur itu kalau kita lihat ya dalam Alkitab itu berupa terima kasih. Ya, mereka sampaikan. Nah, jadi Tuhan yang pertama memberikan berkat ganda jasmani, yang kedua berkat ganda rohani, yang ketiga jangan lupa berkat itu bukan hanya kita terima, tapi kita bisa lihat berkat-berkat itu ya bisa membangkitkan syukur melalui pelayan-pelayan Tuhan yang banyak di antara gereja-gerejanya. Jadi kita berdoa ya, bukan hanya ya, pelayanan gereja kita bisa berlangsung ya semakin hari semakin memuliakan Tuhan, tapi kita berdoa ya di antara anggota gereja yang masih muda ya bisa memberikan dirinya untuk belajar di sekolah Alkitab dan akhirnya menjadi hamba Tuhan. Ya, karena hamba-hamba Tuhan inilah yang bisa mendorong ya anak-anak Tuhan untuk mengucapkan syukur, bukan hanya lewat puji-pujian loh, bukan hanya dengan ucapan mulut, tapi juga ya lewat persembahan ya dalam bentuk fisik. Ini yang ketiga. Yang keempat ya, Tuhan menggadakan berkatnya dengan ucapan syukur karena gereja dikatakan di sini sudah tahan uji, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah dan oleh sebab kamu telah tahan uji. Nah, tahan uji dalam bahasa yang kita lihat di bahasa aslinya adalah pelaksanaan dari pelayanan diakonia bisa dijalankan. Itu artinya tahan uji. Artinya mereka sudah punya rencana untuk melayani secara diakonia di gereja lokal loh, dan mereka bisa melaksanakan ya. Bahkan dikatakan ya dalam pelayanan, kata pelayanan itu dalam bahasa aslinya itu adalah liturgi ya, seperti susunan acara kebaktian. Ini disebut liturgi. Apa artinya liturgi? Liturgi artinya pelayanan ya, kita melayani mengapa? Karena ini disusun untuk menghormati dan menyembah Allah kita. Kita melayani dia ya supaya kemuliaan Allah kita nyata di tengah kita. Jadi kalau kita lihat ya, kata liturgi ini ya diperkenalkan pada saat
ya orang Israel itu di padang gurun. Mereka disuruh membuat kemah tabernakel, dan untuk ya pelayanan di kemah tabernakel itu semua sudah Tuhan susun ya dengan rapi melalui Musa. Ya tidak bisa Musa ya dia melihat ada pelayanan di kemah tabernakel, terus dia merenung gimana ya caranya ya melayani di kemah tabernakel, sehingga semua itu karena apa? Musa yang mencetuskannya, bukan. Jadi semua ya pelayanan yang di dalam firman Tuhan ini sudah Tuhan ya tentukan. Jadi kita tinggal melaksanakan. Itu kita lihat ya, bahwa gandakan ya ucapan syukur. Kenapa? Karena gereja sudah bisa melaksanakan pelayanannya. Jadi pelayanan gereja itu ada apa? Masih ingat? Ada 3 kan? Intinya ada berapa? 3. Akhirannya iya. Apa itu? Yang pertama, koinonia, persekutuan. Ya seperti sekarang ini persekutuan, koinonia. Kedua apa? Kalau keluar bukan lagi koinonia tapi marturia, bersaksi, bersaksi, memberitakan Injil Yesus kepada orang yang belum percaya pada Yesus. Yang terakhir, diakonia. Diakonia itu kalau kita baca di Kisah Rasul pasal yang ke-6, para diaken dipilih untuk melayani para janda. Ya, jadi diaken itu lebih berkonsentrasi melayani dalam hal-hal yang fisik. Paham? Karena para rasul mereka tidak mau ya, waktu mereka terbuang untuk melayani secara fisik. Ya, para rasul itu tugasnya hanya 2, yaitu berdoa dan melayani firman. Berdoa dan melayani firman. Nah, jadi kalau kamu lihat ya, ucapan syukur yang berikutnya bukan hanya ya gembala-gembala itu ada di gereja yang bisa mengkoordinasi pelayanan, tetapi gereja itu sendiri di dalam gereja lokal mereka bisa mentuntaskan ya pelayanan baik diakonia, koinonia dan marturia secara internal. Nah, setelah itu dilakukan ya 4 hal, maka kalau kita lihat ya di ayat yang berikutnya, ayat 13 bagian B, mereka memuliakan Allah. Ini kata memuliakan Allah diucapkan ya. Kenapa? Karena ketaatan kamu dalam pengakuan. Nah, dalam bahasa Indonesia hanya diterjemahkan pengakuan. Tapi sebenarnya terjemahan yang lebih pas itu pengakuan iman. Apa itu pengakuan iman? Apa pengakuan iman? Masih ingat di dalam buku ini? Untuk yang reafirmasi iman, apa yang dibaca? Pengakuan iman rasuli. Ada 12 poin ya. Ini artinya pengakuan iman. Mereka mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ini halaman 692. Yang kedua, dan aku percaya kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Yang ketiga, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang keempat, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Artinya Yesus betul-betul mati ya. Kemudian yang kelima, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Yang keenam, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Masih ingat di Bait Allah tidak ada bangku, karena pekerjaan imam Harun dan putra-putranya tidak pernah selesai. Yang menyelesaikannya Yesus di atas kayu salib, dan dia naik ke sorga, dia duduk. Artinya pekerjaan menyelamatkan manusia sudah benar-benar selesai. Waktu Yesus belum mati, dia bilang apa? Sudah selesai. Baru dia hembuskan napasnya. Ayat yang ke-7, dan dari sana ia akan datang ya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Hakim itu tak pernah menghakimi orang yang sudah mati. Makanya di Indonesia kalau koruptor itu mati, kasusnya close. Kasusnya apa? Close, tutup. Nggak bisa lagi dia dihakimi. Gimana mau dia dihakimi? Dia nggak bisa ditanya lagi di pengadilan, ya kan? Tapi Yesus bisa menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Kenapa dia bisa menghakimi orang yang mati? Kenapa? Dia bangkitkan semua orang mati loh.
Jadi kebangkitan itu bukan hanya terjadi pada kita yang percaya Yesus. Orang yang tidak percaya juga kelak dibangkitkan, diadili dalam pengadilan yang namanya apa? Pengadilan tahta putih besar. Sebut, pengadilan tahta putih besar. Kenapa pengadilan? Ya, pengadilan karena dia akan membuka semua buku. Semua apa? Semua buku. Kenapa semua buku? Ada orang hanya percaya ilmu pengetahuan, buku ilmu pengetahuan dibuka. Ternyata ilmu pengetahuan tidak bisa menyelamatkan. Ada orang percaya agama, sampai mabuk agama, dibuka buku agamanya. Nggak bisa. Nggak bisa apa? Menyelamatkan. Kemudian dibuka lagi, ya, buku yang perbuatan, buku perkataan, buku yang berikutnya, buku apa? Pikiran. Semua dicatat loh. Kamu jangan bilang pikiran kamu tidak dicatat. Kamu jangan bilang ucapan kamu tidak dicatat. Semua dicatat Tuhan. Ada rekodnya. Nah, kemudian Tuhan mengadili. Dia membandingkan buku-buku yang kamu pegang, perbuatan yang sudah kamu lakukan, lalu pikiran, perkataan, perbuatan, dengan apa? Dengan ini? Firman-Nya. Ternyata semuanya berdosa. Kenapa begitu? Karena kita mau selamat hanya melalui perbuatan Yesus dan pengorbanan Yesus. Sekarang saya bertanya kamu, untuk selamat kita satu hari perlu berdoa berapa kali? Untuk selamat tuh harusnya berdoa setiap detik. Setiap apa? Tapi kita nggak bisa nggak? Tapi bisa. Kenapa bisa? Waktu kamu berdoa dalam nama Yesus. Dalam apa? Yesus pernah tidur nggak? Apa kerja Yesus sekarang? Dia terus berdoa, tidak pernah berhenti. Untuk siapa? Dia berdoa untuk kita. Ya, kamu kalikan ya, satu hari berapa jam? 24 jam. Satu jam berapa detik? 3.600. 3.600 detik kali 24 jam. Berapa detik? Terus Yesus tidak pernah berhenti berdoa. Paham? Ribuan kali dia berdoa untuk kita semua. Dia menyiapkan tempat. Ya, jadi pengakuan ini dikatakan ya, dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, ini ya, gereja yang kudus dan am. Am ini artinya apa? Gereja yang universal. Artinya begini, gereja itu bukan gedung, gereja itu adalah orang yang percaya Yesus. Mulai dari siapa? Adam, Hawa. Siapa lagi? Habel, Set, sampai Nuh, sampai Abraham, Ishak, Yakob, 12 suku, Daud, Yusuf, Maria. Ya, itu gereja yang namanya gereja yang universal, yang hanya Tuhan tahu siapa. Ya, gereja universal itu punya satu direktori. Direktori itu namanya apa? Buku kehidupan. Nama-namanya dicantum di situ. Sebelum kita lahir, nama kita sudah ada di situ. Nah, jadi pengakuan iman, persekutuan orang kudus. Yang ke-10, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 12 poin. Berapa poin? Karena 12 poin, orang mengatakan nih pengakuan iman rasuli. Karena ada 12 rasul. Ini bukan 12 rasul yang menyusun, tapi disusun dalam bentuk 12 poin. Yang terakhir, amin. Jadi begini, ya, kalau ya syukur karena Tuhan gandakan berkat jasmani, Tuhan gandakan berkat rohani. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan gandakan pelayan-pelayan semakin banyak dalam gereja. Yang keempat, ya, ucapan syukur karena gereja bisa melaksanakan, yaitu ya hal-hal yang direncanakan. Nah, kemudian dengan demikian kemuliaan itu Tuhan berikan karena apa? Karena kita taat ya kepada pengakuan iman ya, akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan jantungmu dalam di sini membagikan itu ya, men-sharingkan, ya, mempersekutukan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi begini ya, persembahan yang diberikan oleh gereja bisa memuliakan Allah. Kenapa? Karena selainnya dipakai ya oleh orang-orang yang berkekurangan, itu juga bisa dipakai untuk pengabaran Injil.
Nah, coba lihat ya di dalam Alkitab. Mereka yang mengasihi Tuhan, mereka itu tidak ya pelit-pelit memberikan persembahan. Contohnya ya, kalau kita baca di Alkitab ya, orang yang tidak mau membagikan hartanya untuk orang lain, siapa dia? Ada disebut OKB. Apa OKB? Bukan orang kaya baru, orang kaya bodoh. Di mana itu dicantumkan OKB? Dalam Injil Lukas 12. Dia mengatakan begini, saya punya harta bertambah. Zaman dulu bertambahnya harta bukan bertambahnya uang ya, tapi panennya berlimpah. Dia mengatakan ya, saya panen tahun ini ya, tidak cukup lagi gudang saya untuk menampung. Dia mau bangun lagi sehingga semua panenannya bisa ditampung ya di dalam gudang-gudang yang dia bangun. Tapi Tuhan mengatakan pada dia, pada malam ini aku cabut nyawamu. Terus harta dia yang banyak untuk siapa? Tuhan bilang dia itu orang yang kaya tapi bodoh. Kenapa kita punya harta orang Kristen? Kenapa? Karena Tuhan ingin harta kita dipakai untuk melayaninya. Contoh ya, seandainya kamu kan masih muda. Siapa tahu nanti Tuhan memberkati kamu dengan banyak harta. Nah, tetapi kamu rela nggak untuk menggunakan harta kamu untuk melayani Tuhan? Seperti Abraham. Abraham itu walaupun dia dari yang kaya dibuat jadi miskin. Karena dia disuruh pindah ya dari Mesopotamia ke Haran, dari Haran ke Kanaan. Dia dari rumah ya tempat tinggalnya yang gedung ya zaman dulu ya. Tapi dia pindah ke Kanaan, tinggalnya dalam tenda. Dalam apa? Tapi di dalam tenda sekalipun Tuhan ternyata membuat Abraham menjadi orang yang sangat kaya. Sangat apa? Kenapa sangat kaya? Ya, sampai dia punya pegawai ada 318 orang laki-laki yang bisa perang loh. Nah, waktu kemanakannya Lot diculik, ya, ditawan dalam perang dunia yang pertama, akhirnya apa yang terjadi? Dia kirim 318 orangnya untuk mengalahkan ya raja-raja yang ada di daerah Kanaan. Artinya dia punya harta, dia bisa pakai untuk melayani Tuhan. Ini penting loh, kalau kamu punya harta, punya waktu, punya talenta, kamu harus persembahkan itu untuk melayani Tuhan. Ini contohnya ya. Abraham ya tidak sama dengan orang kaya bodoh di Lukas pasal 12. Yang keenam, nah kalau kamu lihat ya, selain ucapan syukur, kita melihat kemuliaan Allah itu dinyatakan kepada mereka yang berdoa untuk mereka yang ya, memberikan persembahan, dan mereka merindukan ya untuk berdoa untuk mereka yang memberikan persembahan. Ya, karena apa? Karena anugerah Allah itu terus melimpah ya ke atas orang-orang yang memberikan persembahan. Jadi gereja Yerusalem, mereka tahu ya uang persembahan yang mereka terima untuk mereka pakai makan itu asalnya dari gereja baik di daerah Akhaya dan daerah Makedonia, sehingga mereka bersyukur ya, bersyukur. Kalau kita lihat ya, kalau persembahan itu disampaikan, dampaknya bisa sampai orang itu mati, tapi persembahannya masih terasa. Masih ingat kalau kita baca di Kisah Rasul 10, ada seorang yang bernama Dorcas ya, orang bernama apa? Dorcas. Nah, Dorcas ini dia sangat cinta sama gerejanya Tuhan. Sehingga waktu dia cinta gereja Tuhan, di gereja Tuhan itu banyak janda-janda, banyak apa? Wanita-wanita miskin. Jadi dia membuatkan pakaian lah untuk mereka loh. Zaman dulu ya, kalau kita mau ya membantu orang, kita bisa memberikan pakaian pada orang. Karena zaman dulu itu tidak mudah ya punya pakaian. Saya masih ingat di tahun 70-an di Nangapino, orang-orang yang tinggal di tepi-tepi sungai, khususnya orang-orang Dayak, mereka nggak punya banyak pakaian. Jadi kalau musim durian, musim apa? Musim durian, ada orang-orang dari kota, mereka bawa pakaian bekas. Bawa apa? Pakaian bekas yang masih layak pakai, mereka ke hulu, mereka tukar pakaian bekas ini dengan durian. Dengan apa? Dengan durian. Karena pada zaman itu ya, pakaian itu tidak seperti zaman sekarang ya, tinggal beli ya di supermarket ya.
Zaman dulu ya kalau mau punya pakaian harus beli kain, diukur, dijahit, nggak bisa langsung instan punya pakaian. Nah, jadi Dorcas itu membuat begitu banyak pakaian untuk orang-orang yang berkekurangan. Sehingga waktu Dorcas itu mati, nah, dia dimandikan, ditaruh di ruang atas. Mereka itu ingat ya, Petrus ya ada di kota Yopa. Jadi mereka memanggil Petrus supaya Petrus datang dan mereka tunjukkan pada Petrus, ini loh pakaian-pakaian yang Dorcas buat untuk kami. Sehingga mereka meminta Petrus ya datang. Akhirnya Petrus dipakai oleh Tuhan. Dia berdoa sehingga Dorcas yang mati akhirnya Tuhan Yesus bangkitkan dari kematian. Jadi kalau kita memberikan persembahan, sebenarnya ya persembahan itu tidak hilang. Tidak apa? Hilang ya. Jangan kamu bilang ya, uang kamu hilang. Uang kamu justru kamu simpan di bank sorgawi. Bank mana? Bank sorgawi. Ya, sehingga kalau kita lihat ya Dorcas dan Barnabas ya yang berani memberikan persembahan ternyata ya membawa dampak. Walaupun Dorcas sudah mati, orang mengingat kebaikannya Dorcas. Nah, jadi ini pelajaran yang keenam ya, anugerah itu berlimpah, artinya setelah kita mati pun kalau kita memberikan persembahan pada Tuhan, persembahan itu masih bisa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Nah, yang terakhir, ini ayat 15 ya yang tadi kita baca. Syukur kepada Allah. Kata syukur di sini adalah terjemahan dari charis, ya, anugerah. Nah, zaman dulu kalau kamu baca kitab Yakobus ya, salamnya itu karena kitab Yakobus itu kitab yang pertama ditulis ya. Itu coba lihat ya di kitab Yakobus, kita buka lagi yang tadi kita baca. Salamnya kitab Yakobus itu salam yang disebut ya sebagai salam biasa. Coba lihat ayat 1, coba baca 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 1, 1, 2, 3. Salam dari Yakobus, ya kan? Salam di situ adalah kaire, dari kata kairo, aku bersuka cita. Tapi setelah itu penulis Perjanjian Baru tidak lagi menyampaikan salam yang umum, tapi mereka mengganti kata kairo dengan kata charis. Kata apa? Charis. Charis itu terjemahan dari Kenan, bahasa Ibrani, tapi diyunanikan ya, artinya anugerah. Anugerah itu adalah hadiah. Jadi di sini dalam pasal yang ke-9 ayat 15 ya dikatakan ya, syukur itu adalah anugerah. Anugerah kepada Allah. Ya, karena hadiahnya yang tidak terkatakan itu. Apa itu hadiah Allah yang tidak terkatakan? Apa? Selain yang tadi ya, ada berkat jasmani, berkat rohani, banyak hamba Tuhan bisa melayani, gereja bisa melaksanakan pelayanan, dan gereja bisa sharingkan ya harta benda dengan orang yang di luar gereja, sehingga ada kemuliaan ya karena pengakuan iman, ada kemuliaan karena berkat Tuhan itu selalu menimpa. Yang terakhir ya, kemuliaan karena hadiah Allah yang tidak terkatakan. Kalau kamu ingat ya, gereja kita pernah menerbitkan kalender. Ayat 15 ini satu dari gelarnya Yesus. Satu dari apa? Gelarnya Yesus. Tujuan dari semua persembahan itu adalah satu. Ini Injil itu bisa diberitakan di mana-mana dan semakin banyak orang menerima berkat yang paling tidak terkataan yang bernama Tuhan Yesus. Paham? Ayat 15 ya. Siapa dia berkata terkatakan? Ya. Tuhan Yesus. Kalau kita punya Tuhan Yesus, pasti ya berkat-berkat berikutnya datang kepada kita. Berkat jasmani, berkat rohani, banyak hamba Tuhan bisa melayani, kemudian gereja bisa melaksanakan pelayanan, kemudian pelayanan bukan hanya di dalam, bisa keluar ya. Kemudian mereka yang terus ya bisa memberikan persembahan, terus mendapatkan berkat Tuhan. Jadi 2 Korintus 9:15 sebenarnya juga ya, menjadi ayat kunci ya waktu kami memberikan nama kepada Elnatan. Apa? Ya, Elnatan. Apa itu Elnatan? Elnatan hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah yang paling tinggi apa? Mari kita buka. Yohanes
3:16. Ya, jadi intinya dari semua persembahan hanya satu, bisa membawa orang percaya Yesus, itu saja. Oke, mari kita baca Yohanes 3:16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus, dia diberi kepada dunia, Yesus hidup sesuai dengan hukum Taurat, membuktikan dia tidak ada dosa, dan dia mati untuk dosa kita. Dengan darahnya dosa kita bisa dihapus. Itu hadiah yang paling besar. Setelah itu kita bisa diangkat jadi anak-anak Allah, dan setelah itu kita bisa menerima bukan hanya berkat jasmani, berkat rohani, dan kita bisa sharingkan berkat jasmani dan berkat rohani kepada semua orang. Ya, jadi kalau kamu hanya memberi persembahan saja, belum cukup. Belum apa? Belum cukup. Harus kamu berdoa, Tuhan beri saya kesempatan, saya bisa mengabarkan Injil, supaya teman saya yang belum percaya Yesus di kantor, teman saya yang dulu satu sekolah dengan saya di SD, SMP, SMA, belum tahu Yesus, saya mau katakan pada mereka tentang Yesus Kristus, yaitu pemberian Allah yang tidak ternilai. Yang tidak apa? Ternilai. 1 dari 365 gelar Tuhan Yesus. Jadi kita sudah belajar 7 hal. Yang pertama apa? Tuhan gandakan berkat jasmani, Tuhan gandakan berkat rohani. Selain itu Tuhan tambahkan ya banyak pelayan-pelayan di gereja. Setelah itu gereja bisa melayani ya melalui persekutuannya, melalui kesaksiannya, melalui pelayanan diakonnya. Kemudian gereja bisa menuguhkan yang namanya pengakuan iman ya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan orang yang memberikan persembahan didoakan oleh mereka yang menerima persembahan sehingga anugerah Tuhan itu terus ya mengalir ya. Seperti kalau kita lihat di pernikahan ya, saya paling terkesan di pernikahan. Jadi gelas itu disusun kan, kemudian anggur dituangkan. Ini penuh, baru memenuhi yang lain. Kita juga seperti itu. Kalau kita percaya Yesus dulu, kita di atas. Tuhan turunkan berkatnya, bukan hanya jasmani, rohani, ngalir ke bawah. Ya, semua berkat itu mengalir kepada bukan hanya orang dalam gereja, tapi di luar gereja. Yang terakhir, ya. Anugerah untuk Allah karena dia memberikan hadiah yang tidak terkatakan, itu adalah Yesus Kristus. Jadi intinya persembahan supaya orang bisa percaya Yesus. Dan Yesus sendiri mempersembahkan dirinya di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh berterima kasih. Kami dapat belajar selama 10 kali tentang persembahan. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus adalah korban hidup yang sudah mati untuk dosa-dosa kami. Sehingga kami yang sepatutnya binasa, kematian kami sudah digantikan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kami tidak perlu mati lagi, tapi kami diberi hidup yang kekal. Melalui kematian Yesus, melalui darah Yesus, melalui kebangkitan Yesus. Sehingga kami selalu menjadi anak-Mu yang menerima berkat rohani, bahkan juga berkat-berkat jasmani. Kiranya Bapa, kami bisa menyalurkan berkat itu untuk orang yang di sekitar kami, supaya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Tolonglah kami Bapa untuk melaksanakan apa yang kami akui sebagai iman percaya kami. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita berdiri, pujian kita yang terakhir adalah Saat Yesus Datang Kembali, 136. Kita berdiri, kita memuji Tuhan, 136. Saat Yesus Kembali. 136. Yit Pak Sam Sipliu Siu. Semua anak akan dipanggil saat Ia kembali, dan miliknya yang terindah
dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua miliknya akan dibawa saat ia kembali, dan miliknya yang termanis dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua anak usia muda yang jadi miliknya, yang mau taat kepadanya, dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora dan bagaikan permata di mahkotanya. Mari kita bersatu untuk menerima berkat dari Tuhan kita. Dan sekarang untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu supaya jangan tersandung, bahkan menempatkan kamu tanpa cacat di hadapan kemuliaannya dengan sukacita besar. Untuk Allah Esa bijaksana, Juru Selamat kita, adalah kemuliaan dan keagungan, kekuatan dan kekuasaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan